percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan sepanjang seminggu ini. Sekalipun mungkin kita menghadapi banyak hal, tapi kalau kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan semata-mata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian di mana ada seorang ibu yang divonis oleh dokter bahwa dalam tubuhnya ada suatu penyakit yang ganas. Dan ibu ini harus dioperasi kalau mau umur panjang. Kira-kira menurut Bapak Ibu serta saudara, reaksi ibu itu waktu dengar itu gimana? Ekspresinya senang, "Hore, saya mau dioperasi." Atau, "Hahaha, dokter, bagus banget rencana mau operasinya." Saya rasa tidak ya, sebaliknya malah mungkin dia yang tadinya ketawa, yang tadinya bisa senyum dari rumah, di depan dokter dia langsung nangis. Dia nangis kenapa kira-kira? Pertama, mendengar ada penyakit ganas. Penyakit ganas itu gak ada yang orang suka. Tapi berkat ganas itu orang suka. Bener ya? Penyakit ganas orang gak suka. Dan yang kedua, dia harus dioperasi. Harus. Gak tawan. Ibu ini pulang ke rumah dengan suaminya. Dia merasa sedih tentunya. Dan dia takut. Sedihnya karena apa? Dia berpikir, waduh, penyakit ganas ini bisa membunuh saya. Yang kedua, dia memikirkan suaminya, anak-anaknya, bagaimana mereka ke depan. Selanjutnya dia berpikir tentang bagaimana cara membayar operasi. Operasi itu nggak ada yang murah, ya, nggak ada yang murah. Tentunya mahal. Dia memutar otaknya, bagaimana bisa membayar biaya operasi yang pasti mahal. Ibu ini berpikir dan berpikir, tapi satu-satu usaha yang dapat dia lakukan yaitu bukan berencana untuk mencairkan depositonya, bukan bagaimana supaya dia bisa meminjam uang, bukan juga, bukan berencana untuk jual tanah dan lain sebagainya. Boro-boro mau jual tanah, nggak punya apa-apa. Bukan itu yang dia lakukan, tetapi yang dia lakukan yaitu hanya berdoa kepada Tuhan. Kekuatan terakhir manusia itu, biasanya kepada Tuhan. Jarang sekali manusia awalnya menyerahkan sama Tuhan. Tapi ternyata ini prinsip yang salah. Orang biasanya berusaha dulu, berusaha. Udah capek baru, saya punya Tuhan. Dia pasrah. Setiap malam ibu ini hanya berdoa kepada Tuhan, meminta mujizatnya. Ia bertekad untuk berdoa. Dia bertekad setiap jam 12 malam dia datang di bawah kaki Tuhan pada waktu suami dan anak-anaknya sudah tidur. Ini bukan rumus doa dijawab jam 12 malam ya. Jamnya bebas. Hanya ini kesaksian ini, ibu ini ngambil jam 12 malam. Karena apa? Ya, bukan jam-jam jimat, itu bukan. Tapi itu jam-jam di mana sudah hening. Orang sudah mulai ngorok,
Orang sudah tidak berpikir lagi ada maling apa enggak. Jadi bebas sudah berdoa, dan dia berdoa di sana. Tahukah Bapak Ibu? Tiap malam dia berdoa tanpa henti. Setelah itu sebulan berlalu, ibu ini kembali ke dokter dengan rencana mau dioperasi. Apakah ibu ini udah punya uang? Belum. Apakah dia udah datangin orang yang punya duit banyak terus dia minjem? Belum. Dan dokter bilang begini sama ibu ini, Bu, sebelum kita lakukan tindakan operasi, saya mau cek lagi ya, entah apalah itu di USG lah, apa segala macam, pokoknya dicek lah hasilnya. Tahukah Bapak Ibu serta saudara, dokter ini terheran-heran dan berkata begini, loh, kok penyakit ibu ini hilang ya? Tindakan pun batal dilakukan. Dan ibu itu aja terkaget karena pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia kaget dan hampir tidak percaya. Doanya yang sebulan itu setiap malam jam 12 malam dia sujud kepada Tuhan. Ternyata Tuhan dengar dan Tuhan jawab doanya. Dia sangat percaya bahwa Tuhanlah yang sudah mengambil penyakitnya, membawanya di kayu salib. Amazing bukan? Itulah firman Tuhan bilang, semua penyakitmu aku tanggung, aku bawa di kayu salib. Ibu ini percaya mujizat Allah terjadi atas hidup ibu ini. Bapak Ibu serta saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-18. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. 2, 3. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati? Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Dari kesaksian ini kita melihat bahwa Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menjawab setiap doa kita. Katakan amin. Amin. Saudara, tahukah bahwa pada waktu kita memperkatakan amin, itu Allah bekerja, iman itu bekerja. Firman Tuhan minggu lalu katakan bahwa iman itu bekerja, enggak stuck, enggak diam, tetapi bergerak. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya di sini? Boleh? Siapa murid-murid Yesus di sini? Saya dan saudara, untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 1-5 tadi kita sudah baca. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak bosan, tidak
Tidak ada range waktu. Oh, saya sudah berdoa sebulan, saya sudah berdoa 2 bulan, saya sudah berdoa setahun. Tidak ada. Tapi Tuhan bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada batas waktu. Kita harus berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Seperti janda ini, dia datang terus kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan ini. Hakim ini gak takut Tuhan loh. Berarti artinya apa? Dia ateis. Orang yang gak percaya Tuhan itu namanya ateis. Coki Pardede itu dia mengaku dia gak percaya Tuhan. Dia ateis. Saudara yang kekasih, kalau gak percaya kepada Tuhan, maka saya percaya juga kuasa Tuhan itu gak berlaku atas orang yang tidak percaya Tuhan. Tidak jemu-jemu ini seperti ibu ini. Dia pasrah kepada Tuhan. Minggu lalu saya udah share ini di wanita. Pasrah kepada Tuhan itu contohnya seseorang yang tidak tahu berenang dan tenggelam di tengah laut. Bapak Ibu bisa ya, saya bawa kita di pinggir pantai atau laut. Seseorang yang mungkin lagi rekreasi, masih di pinggir laut, senang ya, airnya bergelombang, akhirnya ke bawah arus di tengah lautan. Dan orang ini nggak tahu berenang. Biasanya nggak tahu berenang itu tangannya tolong sampai selama air itu belum masuk di mulutnya, mungkin turun naik, tolong. Dan saya percaya di pinggir pantai atau laut itu ada orang-orang yang pintar berenang. Dan pada waktu dia mau memberi pertolongan kepada orang yang lagi sedang menggap-menggap, sedang meminta pertolongan, dia akan lari ke tengah laut itu. Dia akan mendekati korban ini. Bapak Ibu tahukah bahwa pada waktu si perenang yang handal ini, si penolong ini datang dekat orang yang tenggelam itu, dia akan membiarkan, lihat, dia akan membiarkan orang yang tenggelam ini sampai hilang daya dulu. Sebab apa? Itu penting. Pada waktu dia masih bergerak, masih menggelepar begitu, masih ada kekuatan dalam tubuhnya, maka si penolong ini, si perenang yang handal ini gak bisa ngangkut ini orang yang gak pintar berenang ini. Tapi dia mau tunggu sampai dia. Setelah itu barulah si penolong ini, perenang yang handal ini, dia bisa papah ini orang yang tenggelam. Dia bawa ke pinggir laut, dia bawa ke pinggir pantai. Kenapa? Kekuatan orang yang tenggelam ini udah gak ada. Jadi dia bebas mau bawa ke bibir pantai mana, terserah. Tapi kebayang gak pada waktu masih ada kekuatannya, gak akan sampai di bibir pantai atau laut. Karena apa? Yang tenggelam ini bilang, saya mau ke arah sana. Si perenang handal ini bilang, saya mau ke sana. Jadi gak akan sampai-sampai. Jadi saya mau katakan dari contoh ini, hanya Tuhanlah yang dapat menolongmu. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Gak ada yang lain. Saudara, pada waktu kita pakai kekuatan kita, tahu gak? Pada waktu kita pakai kekuatan kita, pada waktu kita pakai semua kepintaran kita, Tuhan itu gak bisa buat apa-apa. Saat kita mengandalkan kuasa dunia, saat kita mencari pertolongan kepada dunia, Tuhan gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mau buat kita sampai gak punya tenaga sama sekali. Tuhan mau buat kita sampai air mata kita gak bisa keluar lagi dari mata kita. Dia mau menolong kita saat itu. Saudara, pada waktu kita begini, pada
pada waktu kita turunkan tangan kita. Maka Allah yang punya kuasa itu akan turun. Jadi ingat, pada waktu kita menurunkan tangan kita, maka Allah akan turun tangan. Pada waktu kita mengangkat tangan kita, pada waktu kita merasa saya masih kuat, saya masih bisa ini, saya masih muda, saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, Tuhan akan berdiam diri. Seperti perenang tadi yang handal itu mau menolong orang yang tenggelam. Dia bilang, sudah, menggelepar aja dulu di situ. Tuhan akan bilang, oh kamu masih ya, kamu masih mengandalkan kekuatanmu, kamu gak mau berlutut sama saya, kamu masih mau angkuh, masih angkat kepalamu kepadaku, tanda engkau masih kuat, aku mau biarkan. Kamu masih suka datang sama orang kuat, saya mau biarkan kamu. Tapi pada waktu saya dan saudara mulai bilang, Tuhan, mulai turunkan tangan kita bilang, habis tenaga saya. Tuhan, gelap semua Tuhan, saya gak bisa lagi lakukan apa-apa. Lutut ini udah gemetaran Tuhan, gak bisa lagi. Tuhan bilang, baik, kamu udah gak punya kekuatan, aku mau leluasa mentransfer tenagaku kepadamu, kuasaku kepadamu. Tuhan akan menolong kita. Pada waktu kita bilang, Tuhan, aku gak berdaya, maka Tuhan pasti akan datang menolong kita. Dalam perumpamaan ini, Kristus menarik perbedaan nyata dari hakim yang lalim dan Allah. Kalau hakim ini tadi yang kita baca dikatakan bahwa hakim ini gak mau dengar ini janda ini, gak punya kepentingan dia. Hakim ini gak merasa, saya gak punya tanggung jawab kepada janda ini. Urusan apa saya dengan janda ini? Tapi tahukah Bapak Ibu, karena janda ini tiap hari datang kepada hakim yang gak percaya Tuhan ini, kepada hakim yang lalim ini, kepada hakim yang seorang pun di dunia ini dia gak takut. Lawang Tuhan aja dia gak percaya, apalagi kepada manusia. Dia bilang begini, dia mikir di tempat duduknya, ibu ini datang terus. Dia mikir hidupnya, daripada saya nanti ditusuk sama ibu ini karena kesal, saya gak jawab-jawab, gak membela perkaranya, udah deh, saya mau jawab aja dia. Meskipun hatinya membeku, seperti tadi saya katakan, membeku karena dia tidak punya tanggung jawab. Dia gak punya urusan dengan perkara wanita ini, janda ini. Tapi karena kegigihan seorang janda ini, maka ada pengaruh di hati orang yang gak percaya Tuhan, karena dia memikirkan keselamatan. Tuhan bilang begini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Saudara yang kekasih, tak jemu-jemu apa yang saat ini sedang kita hadapi. Sang hakim menyerah pada permintaan si janda ini hanya karena kepentingan dirinya, yang tidak mau nanti ada sesuatu terjadi dalam hidup. Betapa perbedaan sikap Allah dalam hal doa. Masih berkesinambungan khotbah minggu lalu, berdoa itu sampai Tuhan menjawab. Gak boleh stop berdoa, gak boleh stop, gak boleh berhenti untuk berdoa. Sebab selama doa itu ada, selama kita sebut nama Tuhan,
Allah itu tidak tega melihat bila umat yang Dia ciptakan, umat pilihannya, menangis sepanjang waktu, dan Dia akan berbelas kasihan. Hati Tuhan gak tahan. Pada waktu orang Israel, mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, hati Tuhan gak bisa. Tapi Tuhan bilang, Dia mengingat Daud, orang yang Dia pilih. Dia bilang, Salomo, aku gak akan menghabiskan keturunanmu, karena aku ingat kepada Daud ayahmu yang berkenan di hati. Saya mau singgung sedikit juga ini, Bapak Ibu, pentingnya hubungan seorang ayah kepada Tuhan. Kalau seorang ayah takut akan Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan, pada waktu anak-anakmu mengalami sesuatu hal, Tuhan akan mengingat ayah dari anak ini. Bagaimana ayahnya dekat kepada Tuhan. Ini sangat penting. Daud disebut-sebut sepanjang masa, karena Daud, Allah bilang, dia adalah seorang yang berkenan kepadaku. Pada waktu kerajaan 12 suku Israel dan terpecah dalam kepemimpinan Raja Salomo, ada 2 suku yang Tuhan sisakan, suku Yehuda dan suku Benyamin. 10 suku ini, dan Raja 10 suku ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan sisakan 2. Tuhan mau bilang, karena Dia ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah tidak membinasakan Israel bahkan sampai hari ini. Saudara tahu Allah punya hak mutlak untuk memilih suatu kaum, untuk memilih Bapak Ibu serta saudara ada di tempat ini. Saya selalu bilang, Tuhan terlalu bodoh saya kalau saya menyangkal Engkau, karena udah terlalu banyak hal yang Tuhan buat. Hanya sepele gak ada tempat ibadah. Tuhan bilang cemen. Masa 23 tahun aku ada beserta? Masa sekarang hanya gara-gara tinggal Agustus ini di sini? Itu juga kemurahan Tuhan. Itu semua cara-cara Tuhan. Tuhan mau buat kita begini sama Tuhan, menyerah. Tuhan gak sanggup. Maka Tuhan bilang, aku sanggup nak. Pentingnya pendengaran kita ditaruh kepada Tuhan. Terlalu sering kita berpikir bahwa permohonan-permohonan kita tidak didengar Tuhan. Saya mau kasih tahu, semua yang kita doakan sama Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Soal Dia jawab kapan, nggak tahu kita. Karena waktu kita itu beda sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Hari bagi Tuhan 1000 hari apa tahun? Tapi kita bilang, Tuhan tinggal seminggu ini Tuhan, kami belum dapat tempat itu. Tuhan bilang gini, udah berapa hari usiamu? Udah berapa hari lelahmu? Udah berapa hari waktuku beda denganmu. Waktu Tuhan itu beda. Dan taruhan iman itu saat masalah itu datang. Saya mungkin bilang, imanku sebesar biji sesawit. Nggak usah dulu besar, sebesar biji sesawit. Aku percaya Tuhan. Tahu nggak? Iman itu saudara, nggak iman pada waktu kita nyaman. Iman itu diuji pada waktu kita lagi goncang. Pada waktu kita lagi goncang, ada di sebuah kereta yang mungkin sedang mengalami, nggak tahu kan, kereta nggak mungkin bannya pecah. Pada waktu ada goncangan di pesawat itu, biasanya langsung orang semua panggil nama Tuhannya, keluar semua. Tuhan Yesus tolong.
biasanya nggak pernah panggil Tuhan itu pada waktu pesawat itu jalannya, terbangnya landai, nggak ada. Orang mungkin hanya ingat tuh berdoa dulu, Tuhan lindungi kami. Tapi sepanjang perjalanan, entah itu sejam 2 jam dalam pesawat itu, pada waktu nggak ada goncangan, ada nggak yang ingat Tuhan? Mungkin tidur, mungkin scroll HP, makan snack. Tapi walaupun kita lapar, pada waktu goncangan itu datang, lihat, goncangan itu datang, iman itulah yang akan mulai diuji. Iman itu bukan pada waktu Bapak Ibu serta saudara ada dalam keadaan nyaman, bukan pada waktu kita sudah dapat tempat ibadah, bukan pada waktu Bapak Ibu sudah terima gaji, bukan pada waktu kita punya semuanya, tapi pada waktu kita nggak punya, belum dapat, pada waktu kita digoncang-goncang, di situ iman, di situ iman itu diuji. Dan kita bilang apa? Tuhan, aku percaya, imanku berkata Engkau sanggup menolong. Gak heran nanti Bapak Ibu, kalau doa kita kenceng itu pada waktu kita lagi kepepet. Jangan sampai begitu sikap kita kepada Tuhan. Apakah doa itu hanya sekedar penyampaian jiwa? Jiwa kita yang sedang haus, jiwa kita yang sedang lapar? Saya pikir tidak. Musuh kita, persoalan kita, penyakit kita, doa yang dilayangkan itu untuk memelihara kehidupan kita, untuk mempertahankan setiap kekuatan dan kesanggupan, agar kita dapat memberikan pelayanan tertinggi bagi Pencipta. Saya selalu berusaha di hadapan Tuhan, Tuhan, semampu yang saya bisa lakukan untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau, menyaksikan kebaikan. Selalu saya pergunakan kesempatan di mana saya ada. Karena saya tahu, saya selalu ingat, jangan-jangan terakhir hari ini ketemu sama orang, sampaikan siapa itu Tuhan. Anak-anak saya sampai bilang, Mami ini di mana aja tempat selalu pergunakan. Saya nggak tahu sore saya meninggal. Saya mau sampaikan kepada mereka. Saudara yang kekasih, hal-hal inilah yang harus kita lakukan selama nafas ini masih ada dalam hidup kita. Kenapa hakim ini nggak peduli terhadap janda ini yang datang kepadanya? Namanya aja janda, nggak punya suami apalagi duit. Dan hakim ini bilang, saya nggak punya kepentingan terhadap kamu, saya nggak punya keuntungan. Tapi hakim dunia, seperti hakim lalim tadi, kalau kau punya uang, dia akan mendengarkan engkau. Saudara, tapi beda dengan Tuhan. Justru pada waktu kita nggak punya apa-apa, tinggal datang sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Saudara yang kekasih, Bapa di surga itu mungkin kelihatannya tak segera menjawab doamu. Jangan-jangan karena Tuhan bilang, masih kuat dia, masih banyak koneksinya, masih banyak uangnya di deposit, masih banyak harta yang tidak terlihat. Pada waktu habis, baru Tuhan bilang, aku datang. Pada waktu kita datang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, apakah doa itu kita anggap sudah dilupakan Tuhan? Allah tidak pernah melupakan setiap pergumulan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, tidak satupun doa yang sungguh-sungguh hilang. Allah mendengar tangisan manusia itu. Bahkan Allah lebih senang mendengarkan jeritan umatnya
daripada pujian yang dibawakan oleh para malaikat. Dia akan lebih senang menyendengkan telinganya kepada setiap permohonan orang-orang yang dikasihi. Hakim ini bilang begini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Di ayat yang keempat dan kelima, ia sanggup, Bapak Ibu perlu dengarin, Allah aja sanggup menyerahkan putranya sendiri demi kita, yang nantinya sebentar lagi tubuh dan darahnya akan menyatu dalam kehidupan kita. Dia memberikan segalanya. Masakan masalahmu yang kecil itu, masakan pergumulan kita, dia gak dengar. Dia aja memberi hidupnya. Apalagi hal-hal hanya mengenai tempat ibadah, apalagi hanya mengenai usahamu, apalagi hanya hal-hal mengenai pendidikanmu. Kecil bagi Tuhan semuanya itu. Kita tidak, kalau kita punya masalah yang berat, entah penyakit. Apakah ada di antara kita yang mengalami penyakit kronis saat ini? Apakah kita punya pergumulan, Tuhan, kami ingin punya anak. Apakah engkau berpikir bahwa Allah itu terlalu sulit untuk memberi benih di dalam rahimmu? Mungkin kita berkata, Tuhan, aku ingin punya pekerjaan. Apakah itu sulit bagi Tuhan? Mungkin kita jemaat di sini, Tuhan, kami ingin punya tempat ibadah. Apakah sulit itu bagi Tuhan? Tuhan mau bilang, refleksikan 23 tahun yang lampau aku sudah berkarya. Masakan ini aku gak bisa lakukan lagi. Saudara, turunkan tanganmu di hadapan Tuhan. Lipat lututmu di bawah kaki Tuhan. Lipat tanganmu bersama dengan pasangan, dengan anak-anakmu. Maka Tuhan akan mendengarkan. Tapi selama kita mengangkat tangan kita, selama kita bilang, ada orang pintar di sana, selama tangan kita menunjuk, dia sanggup loh menyembuhkan saya. Dia sanggup membuat, orang itu sanggup membuat bisnis saya lancar. Tangan Tuhan tidak mau turun. Turunkan tanganmu, turunkan lututmu di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan turunkan. Saya memberikan tema hari ini, kita turun tangan, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati. Percayalah, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Dia yang punya langit dan bumi. Seberapa kita mau percaya kepada Tuhan, mau menggerakkan iman kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan membuat Bapak Ibu, kita semua punya masalah dari depan sampai belakang. Tuhan tahu kita punya pergumulan. Serahkan sama Tuhan. Kristus adalah jawaban. Amin.